Anak sekarang yang senang digital tahu ada kisah di belakang semua logo ini. Ya, tapi jelas sekali kita senang dengan luxury brand. Wah, itu untuk bapak-bapak. Kayaknya pakai gitu gagah gitu ya. Yang sebelahnya untuk ibu-ibu. Kalau pakai yang kayak begitu, wah gagah. Walaupun ada yang dari Tanah Abang kali ya. Tapi ini kalau dari luar, waduh. Lihat mereknya aja, lihat logonya aja, udah bangganya setengah mati. Saudara sekalian, kalau logonya kekristenan apa? Lalu kita lihat, oh ini orang Kristen. Apa? Kalau di makam, kemudian kita lihat, ini orang Kristen nih. Apa saudaraku? Ya, sebab kalau nama sekarang udah banyak yang bukan Kristen pakai nama Kristen. Ya kan? Nama Daniel, tapi dia pergi ke tempat ibadah lain. Kok bisa ya? Udah campur-campur, Christophorus gitu. Ada kayak gitu ya. Tapi lambang yang nggak bisa, dari segala zaman itu adalah salib. Di gereja-gereja modern bisa berantem tuh orang gara-gara nggak ada salib. Karena kekristenan itu identik dengan salib. Nah, Bapak Ibu juga mungkin ada ya, pakai gelang salib, pakai kalung ada salibnya. Mungkin juga ada anak-anak muda sekarang pakai tato salib gitu kan. Di rumah ada salib, kemudian kita waktu masuk, ini orang Kristen. Tapi tahu nggak saudara, di awal-awal kekristenan, di awal-awal perjanjian baru, kalau orang pakai tanda salib ini nggak bangga sama sekali. Bahkan ngeri. Bahkan sebagian orang kalau berani pakai logo ini, tanda ini, mereka terancam untuk dibunuh. Mengapa saudaraku? Karena memang sebelum Tuhan Yesus disalib, salib ini udah tanda untuk orang-orang yang mati, dihukum mati karena kejahatannya. Tidak ada kejahatan lain yang dihukum, tidak ada hukuman lain yang lebih berat daripada salib pada waktu itu. Jadi kalau saudara bawa salib, nggak bangga dulu, malu saudaraku. Dan terancam. Nah, setelah Yesus mati di atas kayu salib, kemudian bangkit, maka orang-orang Kristen mulai memakai tanda salib itu dengan makna yang baru. Tapi waktu mereka memaknai yang baru, lingkungan sekitar mereka memandang rendah, memandang mereka dengan tidak bangga, saudara sekalian. Namun demikian orang-orang Kristen dicatat di dalam Kisah Para Rasul menjadi orang-orang yang melawan arus. Bahkan mereka menjungkir balikan dunia. Catatan daripada Kisah Para Rasul. Nah saudara sekalian, saya bingung ya, kita Paskah lambangnya apa ya? Kadang-kadang suka kalau di mall lambangnya apa saudara? Telur. Nah hubungannya telur, apa itu makanan kesukaan Tuhan Yesus? Saya nggak ngerti ya. Sejarahnya pasti ada. Tapi yang tidak bisa di seluruh dunia adalah salib. Dan di atas terang itu saya mau ngajak kita merenungkannya. Supaya setiap kali kita keluar dan mengerti, memahami tentang salib itu. Bukan hanya masalah kematian di dalamnya, tapi saudara sekalian di dalamnya ada kemenangan yang membuat kita bisa bertahan hidup. Bahkan bukan hanya bertahan, tapi secara sengaja mengkaryakan hidup untuk kemuliaan Kristus. 1 Korintus 1 ayat 18 bahwa pemberitaan tentang salib buat orang lain itu adalah kebodohan. Tapi bagi kita yang mengenal siapa yang disalib, itu adalah kekuatan Allah. Saudaraku, kita mari meminta kepada Tuhan berhikmat untuk memahami sekali lagi tentang hal itu. Seorang teolog berkata, he who understands the cross aright understands the Bible. He understands Jesus Christ. Saya rindu sekali kita bertumbuh, bukan hanya sekedar melihat salib sebagai lambang kekristenan, tetapi di dalam salib itu kita bisa mengenal isi daripada Alkitab, bahkan misi daripada Tuhan Yesus, bahkan isi hati dari Tuhan Yesus sendiri. Nah saudara sekalian, di dalam frame berpikir itulah saya mengajak kita melihat Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25 sampai 26. Saya sudah catatkan, mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?
Saudara sekalian, ayat ini mengarahkan kita kepada paling tidak 3 kebenaran. Kebenaran yang pertama adalah akulah. Saudaraku, ketika melihat salib jangan hanya melihat kayunya, bahannya mungkin dari besi, tapi siapa yang pernah ada di sana. Saudara sekalian, di situ dikatakan akulah, kata Yesus. Kita bersyukur kita menyembah Allah yang pribadi. Kita tidak menyembah tradisi, kita tidak menyembah ritual agama, kita tidak menyembah makhluk ciptaan lain, kita tidak menyembah zat, kita tidak menyembah filosofi pemikiran manusia, ilmu pengetahuan, tradisi. Saudara sekalian, di dunia ini begitu banyak orang yang menyembah hal yang bukan Allah. Dan kita bersyukur kita menyembah Allah yang pribadi. Akulah, kata Yesus. Saudara sekalian, kita bukan menyembah mereka yang mati, tetapi yang hidup. Ini gambar di Pulau Sumba, karena memang kebetulan dalam beberapa tahun terakhir Tuhan mempercayakan Sumba menjadi bagian dalam pelayanan saya dan keluarga. Itu makam-makam orang Sumba dari batu-batu, dari pegunungan, saudara sekalian. Dan mereka menyembah orang-orang yang sudah mati. Jadi mereka tidak dikuburkan di dalam tanah, tapi mereka dimasukkan di dalam balok-balok batu itu supaya masih bisa berkomunikasi. Dan ada satu kebiasaan, kalau meninggal itu nggak langsung dikuburkan. Bisa ada yang 3 bulan, bisa ada yang 3 tahun. Karena untuk memakamkan seseorang itu perlu pesta yang besar sekali. Saya pernah berkunjung pelawatan, penginjilan kepada satu keluarga, lalu keluarga itu doakan kami yang berduka, mama sudah meninggal. Oh, udah berapa lama? 7 bulan, hari ini 7 bulan katanya. Oh ya, dimakamkan di mana? Karena saya lihat di depannya tidak ada makam, itu masih ada di kamar. Waduh, saya oh ya di kamar. Bapak mau lihat? Oh, kamsia. 7 bulan, saudaraku, 7 bulan. Mengapa demikian? Karena mereka percaya bahwa roh itu nggak kemana-mana, ada di rumah, lalu menyembah roh itu. Ada di sini yang mengenal budaya itu. Tapi kita bersyukur kita tidak menyembah seperti itu, saudaraku. Kita menyembah satu pribadi yang menyatakan dirinya. Waktu memikirkan tentang akulah, ingat gak saudara? Musa waktu itu bertanya kepada Allah, kalau orang lain tanya, siapakah engkau? Lalu Allah hanya menjawab, aku adalah aku. Musa bingung. Tapi itu yang disampaikan Allah, maka dia bicara, aku mengutus aku kepadamu, katanya, kepada bangsa Israel. Dan kemudian Tuhan menggerakkan bangsa itu untuk bisa mengikuti Musa. Tapi berbahagialah saya dan saudara, karena kita sekarang tahu, bahkan di dalam Alkitab jelas sekali tentang siapa Yesus yang sudah mati bagi saya dan saudara. Saya dan saudara menyembah satu pribadi, bukan yang mati, tapi pribadi yang menembus kematian dan hidup. Itu adalah kebenaran di atas kayu salib yang kita dapatkan. Jadi waktu kita melihat salib, ingat Tuhanmu yang engkau sembah. Kalau engkau menyembah Tuhan Yesus yang sama ya, adalah Tuhan yang hidup, bukan yang mati. Ada satu saudara sekalian pengkhotbah pada waktu tahun 1900-an, begitu luar biasa menyingkat tentang siapa Kristus. Saya mau memutarkannya buat saudara sekalian untuk mengingat siapa Kristus. The Bible says, my king is the king of the Jews. He's the king of Israel. He's the king of righteousness. He's the king of the ages. He's the king of heaven. He's the king of glory. He's the king of kings. And he's the Lord of lords. That's my king. I wonder, do you know him? My king is a sovereign king. No means of measure can define his limitless love. He's enduringly strong. He's entirely sincere. He's eternally steadfast. He's immortally graceful. He's imperially powerful. He's impartially merciful. Do you know him? He's the greatest phenomenon that has ever
across the horizon of this world. He's God's Son. He's a sinner's Savior. He's the centerpiece of civilization. He's unparalleled. He's unprecedented. He is the loftiest idea in literature. He's the highest personality in philosophy. He's the fundamental doctrine of true theology. He's the only one qualified to be an all-sufficient Savior. I wonder if you know him today. He supplies strength for the weak. He's available for the tempted and the tried. He sympathizes and he saves. He strengthens and sustains. He guards and he guides. He heals the sick. He cleanses the lepers. He forgives sinners. He discharges debtors. He delivers the captive. He defends the feeble. He blesses the young. He serves the unfortunate. He regards the aged. He rewards the diligent. And he beautifies the meek. I wonder if you know him. He's the key to knowledge. He's the wellspring of wisdom. He's the doorway of deliverance. He's the pathway of peace. He's the roadway of righteousness. He's the highway of holiness. He's the gateway of glory. Do you know him? Well, his light is matchless. His goodness is limitless. His mercy is everlasting. His love never changes. His word is enough. His grace is sufficient. His reign is righteous. And his yoke is easy. And his burden is light. I wish I could describe him to you. He's indescribable. He's incomprehensible. He's invincible. He's irresistible. Well, you can't get him out of your mind. You can't get him off of your head. You can't outlive him, and you can't live without him. Well, the Pharisees couldn't stand him, but they found out they couldn't stop him. Pilate couldn't find any fault in him. Herod couldn't kill him. Death couldn't handle him, and the grave couldn't hold him. Yeah! That's my king. That's my king. Ayo bertumbuh mengenal dia. Sebab ini bukan hanya sekedar salib, saudaraku. Ini lambang yang mengarah kepada satu pribadi yang tadi sudah digambarkan oleh teman di sana. Saudara sekalian, pertanyaannya, apakah saya dan saudara punya relasi pribadi dengan pribadi yang pernah digantung di kayu salib? Kalau ya, maka saudara punya kesempatan untuk mengalami kemenangan dan kebangkitan bersama dengan dia. Paulus berkata, kita disalibkan bersama dengan dia dan dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Banyak nisan di kuburan papa saya. Papa saya meninggal 30 Maret 1998. Jadi baru memperingatinya kemarin. Banyak. Tapi ada satu nisan yang begitu saya lihat dan tertulis nama di sana, terkoneksi dengan saya. Karena saya tahu ada satu pribadi di sana. Pribadi yang sederhana, pribadi yang terbatas. Tapi saya dan saudara sekarang setiap minggu diajak untuk melihat salib yang di depan. Saya berdoa supaya saudara bisa mengenal lebih lagi tentang siapa yang pernah tergantung di atas kayu salib ini. Dia adalah Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia adalah kebangkitan dan kehidupan. Semakin saya dan saudara mengenal dia, bertumbuh mengenal dia, semakin kita mau memberi diri kita kepada dia. Saudara sekalian, Yohanes 11, 25-26 berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Waktu berbicara tentang hidup, Tuhan Yesus tidak bicara tentang kehidupan fisik seperti yang kita miliki sekarang, kehidupan biologis dari asal kata bios, tapi sebuah kehidupan roh, kehidupan yang di dalamnya, saudaraku. Setiap kita akan meninggal, kita akan mati, tubuh kita akan kembali menjadi debu. Tapi saudara sekarang roh kita itu akan tetap hidup. Tapi pilihannya kita akan hidup di dalam kematian yang kekal atau kehidupan yang kekal. Dan Yesus memberikan kepada kita, menganugerahkan kepada kita kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan dengan kualitas Allah.
Di dalam Yohanes 1 ayat yang keempat dikatakan bahwa di dalam Yesus ada kehidupan. Nah, kehidupan itu yang Dia ingin berikan kepada saya dan saudara. Kehidupan yang bagaimana? Kehidupan yang lepas dari hukuman dosa, yaitu maut. Saudara sekalian, kalau kita berpikir bahwa maut itu nanti, saudaraku, betul, sebab nanti kita akan menghadapi itu. Namun demikian, saudara sekalian, setelah menghadapi kematian tubuh, zoe kita, roh kita masih berhadapan dengan realitas tentang Allah. Mengerikan sekali. Karena dosa jatuh, karena dosa membuat kita jatuh dan membuat kita terpisah dari Allah. Maka kehidupan kita itu bisa diringkas dengan sebuah garis lahir, kemudian menjadi dewasa, berkarya, mungkin kita mencapai puncak daripada karya kita, lalu kemudian menjadi tua, sakit, melemah, dan kemudian mati. Mati tidak berhenti di situ, tapi langsung mati secara kekal. Karena dosa adalah maut. Saudara, mungkin kita berkata, waduh, saya nggak berdosa ya, saya nggak seperti orang-orang itu, saya nggak korupsi, saya nggak berzina, saya nggak melakukan banyak hal. Tapi saudaraku, kalau bicara dosa di dalam Alkitab itu dosa perbuatannya dan juga dosa statusnya. Karena kita adalah keturunan daripada Adam, maka status kita berdosa. Itu sebabnya saudara sekalian, kita nggak perlu dilatih, diajar untuk berdosa. Siapa di sini yang perlu mengambil kursus 2 minggu untuk berbohong? Ada? Tidak ada. Mengapa? Karena sudah dari dalam. Memang naturnya kita berdosa. Statusnya kita berdosa. Kalau kita tahu status kita, saudaraku, pria dan wanita, maka kita tidak akan ragu ke toilet mana di mall. Kita nggak akan, aduh di mana ya kali ini, di mana ya? Karena kita udah tahu kalau status kita pria, maka kita akan ke tempat pria. Wanita, maka akan ke tempat wanita. Yang ragu-ragu itu, wah bingung dia, mungkin pecah pribadinya. Saudara sekalian, karena kita punya status dosa, kalaupun kita tidak mengerjakan perbuatan dosa, keberadaan kita di hadapan Allah sudah berdosa. Maka setiap kita harusnya dihukum, harusnya kita berada di dalam maut, harusnya kita mati. Tapi Allah di dalam Tuhan Yesus mengaruniakan hidup yang kekal. Ia akan hidup, hidupnya ini adalah rohnya. Walaupun ia sudah mati, apa yang mati? Tubuhnya. Saudara sekalian, begitu ayat 24 dikatakan tidak akan mati selama-lamanya. Artinya rohnya tidak akan mati, tidak akan ada di dalam maut, tidak ada di dalam hukuman Allah, tapi akan bersama-sama dengan Allah yang hidup. Itu sebabnya seperti tadi ayat yang sudah disampaikan oleh Pak Andri, bahwa kemenangan terbesar daripada karya Tuhan Yesus adalah mengalahkan maut. Sehingga saya dan saudara bisa berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Saudara sekalian, sebab Allah berjanji, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Yohanes 10 ayat 28. Kita baca ayatnya 1, 2, 3. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Apakah saudara sudah mengalaminya? Satu kali saudara sekalian, Desember yang lalu saya menemani dua tim dari gereja partner kami di Singapura untuk melakukan kelas misi selama 1 tahun. Tapi di ujung daripada kelas itu, bulan ke-12 mereka dikirim ke beberapa mitra, salah satunya mitranya di Indonesia, dan bersama dengan saya pergi ke Pulau Sumba. Yang saya mau cerita adalah saya dalam jadwal yang begitu padat, akhirnya saya pakai kereta cepat ke Halim, lalu dari Halim terbang ke Bali, menunggu mereka terbang dari Singapura dan bertemu di Bali. Saudara sekalian, semua biasa saja. Semua biasa saja. Waktu naik pesawat juga biasa saja. Pengumuman juga biasa saja. Bahkan diumumkan oleh pilot, dikatakan di situ cuaca sangat cerah. Enjoy your flight. Oh, okay. It's time for me to sleep. Ada 1,5 jam, hampir 2 jam. Kemudian saya bisa menemani mereka. 5 menit setelah take off, masuk di dalam awan yang begitu gelap. Bukan hanya gelap, bergetar. Aduh, tadi katanya cuacanya cerah ya. Kenapa jadi ini ya? Ini pilot beneran apa enggak ya? Dia
Gimana ya? Oke. 7 menit bergoncang saudaraku. Semua gelap. 8 menit, 9 menit, sampai 10 menit saudara sekalian. Saya lihat hujan. Menerpa kaca saudaraku. Saya pas duduk di jendela. Wah, kencang sekali. Dan di sana ada petir. Wah, mulailah di sini ada pengetahuan kan. Ada awan yang namanya apa tuh? Nah itu ya, mungkin dia nembus ya. Saya bilang, aduh nih pilot keterlaluan deh ya. Aduh gimana. Saudara tahu itu perjalanan 1,5 jam sampai Bali. Itu 1 jam 30 menit begitu. Wah. Saya nggak bisa dengar apa-apa selain melihat semua suara mesin. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak gitu ya. Aduh, saudaraku saya lihat kiri kanan, waduh udah putih. Wah, yang kepikiran saya 2. 1, waduh, ini udah akhir gitu. Lalu saya bilang, oke Bapak, kalau gini cara pulang ke surga nggak apa-apa. Ya, cuma tadi siang saya ketemu sama istri ngomong apa ya, sama anak saya ngomong apa ya. Aduh kalau masih ada kesempatan jangan deh. Yang kedua, saudara sekalian, yang saya pikirkan adalah mendoakan pelayanan yang sedang dikerjakan. Kadangkala di titik akhir kita baru paham tentang kuasa dosa adalah maut. Waktu kita belum berhadapan dengan maut, kita rasa oke. Kita rasa Tapi saudara sekalian, itu fakta kehidupan yang gak akan pernah kita bisa abaikan. Tidak bisa kita hindarkan. Dia akan datang, setuju atau tidak setuju, mau tidak mau, kita akan bertemu dengan dia. Tapi waktu saya dan saudara bertemu, apakah saudara bisa berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Dan orang-orang yang memberikan dirinya percaya kepada Yesus yang mati dan kemudian bangkit mengalahkan maut, mereka punya jaminan, mereka punya kepastian bahwa maut tidak punya kuasa mencengkram roh mereka. Saudara sekalian, itu sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada Maria dan Marta, percayakah engkau akan hal ini? Waktu engkau percaya, itu adalah anugerah Tuhan. Sebab untuk percaya kepada kebenaran itu, saya dan saudara harus seperti seorang pemungut cukai yang berkata, aku gak layak, aku berdosa. Tapi kalau saya dan saudara masih memiliki hati yang rasa oke, pride-nya kita begitu besar, kita merasa tidak seburuk orang lain, dan kita merasa kebaikan kita bisa membayar dan mengalahkan maut. Kita berkata, Tuhan, I am okay, I am a good person, you know, paling pintar, paling kaya. Maka saya dan saudara tidak akan bisa menemukan kebenaran tersebut. Saya berharap bertemu hari ini dengan saudara. Nanti di sorga yang mulia, ketika semua orang percaya berkumpul di dalam pesta perjamuan anak domba, saudara pun ada di sana. Amin. Kalau ada yang, aduh saya udah belum ya? Di sini ada hamba-hambanya yang bisa membantu saudara. Tapi saudara sekalian, maut itu bukan hanya sudah dikalahkan saudaraku, pengaruhnya pun sudah dihancurkan sebenarnya. Namun demikian, maut seakan-akan punya ekor yang begitu panjang, tidak menguasai kita, tapi mungkin mengikat kita untuk beberapa hal. Sehingga membuat kita saudara sekalian hidup di dalam ketidakmenangan, kekalahan. Kita dihancurkan oleh banyak masalah, kita dihancurkan oleh banyak kesalahan, kegagalan. Mungkin juga ada tercengkram oleh kebiasaan buruk, addiction, kemudian kepahitan, membuat kita setiap hari punya beban yang begitu berat. Dan akhirnya kita merasa kita hidup dengan kosong. Saudara sekalian, banyak orang dalam kehidupan yang tidak mudah saat ini tidak punya pengharapan. Saudara sekalian, salib ini berbicara tentang Yesus, kuasa kemenangan di dalam maut dan juga pengharapan. Bagi saya dan saudara sekalian yang mengalami kehidupan kok begini ya, kekristenan tidak seperti yang saya bayangkan, maka saudara harus menjawab panggilan daripada Allah yang berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu.
Persis seperti Pak Andri tadi katakan. Bukan Allah yang menjauh, tapi saya dan saudara. Kalau saudara merasa begitu berat beban ini dan merasa kosong, tidak ada pengharapan, di mana engkau di hadapan Tuhan Yesus? Kembali lagi ke sana, berharap lagi ke sana, saudara sekalian. Pak Henrikus, tapi kan berat sekali masalah saya. Baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, saudara akan menemukan tidak ada satu orang pun yang dicatat di dalam Alkitab yang tidak punya masalah. Mereka punya masalah, bahkan berat-berat. Siapa di sini yang mau menggantikan Daniel masuk di dalam gua singa? Saya nggak mau. Siapa di sini yang mau menggantikan Daud berhadapan dengan Goliat? Nggak mau saya. Saudara sekalian, berat-berat persoalan mereka. Siapa di sini yang mau menggantikan Stefanus di hadapan orang-orang yang gak percaya Yesus? Lalu dia memperhatikan dan bertentangan dengan mereka dan hingga dirajam sampai mati. Saya nggak mau. Puji Tuhan. Orang-orang itu diberikan kekuatan oleh Tuhan karena mereka tahu kepada siapa mereka berserah, kepada siapa mereka mempertaruhkan hidupnya, saudara sekalian. Saya dan saudara punya masalah yang berbeda dengan mereka, tetapi secara prinsipnya apakah saya dan saudara menghadapi masalah itu bersama dengan Yesus yang mereka juga percayai? Kita baca quote ini. 1, 2, 3. The people of God ought to be the happiest in the world. People should be coming to us and asking the source of our joy and delight. Betul gak kalimat ini? Seharusnya orang Kristen adalah orang yang paling berbahagia di dunia ini. Dan orang seharusnya datang kepada kita bertanya, kok bisa kamu punya sukacita seperti begitu? Kok bisa Daud kamu menghadapi Goliat tapi kemudian kamu gak takut seperti orang-orang lain yang bersembunyi di kemah-kemah prajurit itu? Daud akan berkata, dia mendatangi aku dengan tombak, tapi aku datang kepada dia bersama dengan Tuhan. Mungkin kita bisa bertanya kepada Daniel, Daniel kamu gak takut itu dengan singa? Lalu kemudian saudara sekalian, mungkin Daniel akan berkata, singa-singa itu mengerikan dan aku bisa mati, tapi aku hadir di sini bersama dengan Tuhanku yang hidup. Kita bisa bertanya kepada Stefanus, Stefanus kamu gak takut? Mungkin dia bilang, takut. Tapi sebelum dia mempertahankan imannya, dia melihat sorga dibuka. Dan dia melihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan kemudian dia berkata, kalaupun aku mati sekarang gak apa-apa, karena aku percaya pada Yesus. Inilah kebangkitan yang seharusnya dimiliki oleh semua orang Kristen setiap hari. Ratapan 3:22-23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru setiap pagi. Begitu kita buka mata, kita seharusnya berkata, Tuhan ini kesempatan yang baru. Di sini ada kuasa yang baru. Di sini ada kebangkitan yang baru. Di sini ada Yesus yang hidup yang memberi kesempatan kepada saya yang baru. Terima kasih. Tuhan kasih kesempatan yang baru. Saya juga punya kesempatan untuk bersemangat dengan tekad yang baru. Kasih yang baru kepadamu. This is not the end. The end is with you in your glory. Saudaraku, kalau hari ini engkau punya masalah hutang, masalah sakit, masalah keluarga, kepada siapa engkau memberikannya? Kepada siapa engkau bersama-sama mencari solusinya? 1 Petrus 5:7 berkata, serahkanlah khawatirmu kepada dia, karena dia yang memelihara engkau. Saya mau cerita tentang anak teman kami, Joy Tanci, seorang hamba Tuhan gembala sidang di Filipina. Saudara sekalian, waktu papa mamanya pelayanan di kota kecil yang lain, dia ditinggal sama adik-adiknya di rumah. Lalu kemudian dia diperkosa, masih belasan tahun. Saudara sekalian, ini menghancurkan dia, menghancurkan keluarga ini. Teman saya Peter Tanci berpikir bahwa, kenapa Tuhan? Kenapa? Why you? Kenapa engkau gak bisa jaga anak saya? Tapi saudara sekalian, ini bukan akhir. Di dalam Kristus, akhirnya mereka melewatinya dengan tidak mudah. Tetapi pada akhirnya, Joy bisa dipulihkan. Bisa mengampuni orang yang memperkosanya. Bahkan bisa kembali bangkit menjadi Joy yang baru. Dan hari ini punya pelayanan khusus untuk mereka yang mengalami kekerasan seksual di tempat dia pelayanan.
Masalah ini bukan akhirnya. Goliat itu bukan akhirnya. Gua singa itu bukan akhirnya. Batu itu bukan akhirnya, teman-teman. Akhirnya adalah Kristus. Maka dalam konteks itulah saya ingin membaca Yohanes 11 ayat 25 dengan cara yang berbeda. Jawab Yesus kepada dia, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Bagi mereka yang belum pernah punya relasi pribadi dengan Tuhan Yesus, ini ada pertanyaan buat Anda. Tapi buat engkau yang pernah lahir baru dalam Kristus, mungkin perlu diganti. Bukan percayakah engkau, tapi mungkin bersyukurkah engkau akan hal ini. Kalau engkau bersyukur, mengapa engkau gak menampakkan dalam kehidupan harianmu? Kalau engkau bersyukur, mengapa engkau kalah setiap hari? Kalau engkau bersyukur, mengapa sampai sekarang engkau gak melayani? Kalau engkau bersyukur tentang anugerah dan karya Tuhan yang begitu besar, mengapa engkau enggak bertumbuh di dalam kerohanianmu? Masing-masing kita punya tugas tanggung jawab untuk hadir di dalam dunia ini. Tuhan yang memberikan tanggung jawab pada saya dan keluarga, yaitu memberkati teman-teman di Sumba. Saya punya pelayanan bersama dengan gereja GKI Anugerah, melayani di sana, buka sekolah, bukan hanya sekedar sekolah, tapi membuat mereka menjadi murid Kristus. Yang paling utama di tempat ini bukan hanya pendidikan, karena untuk mengubah pendidikan begitu berat adanya, tapi saudara sekalian, yang pertama dan utama adalah mereka kenal Tuhan Yesus Kristus. Mungkin untuk itulah Tuhan menciptakan saya, Tuhan menciptakan, membentuk keluarga saya, punya hati untuk mereka. Bagaimana dengan engkau? Kalau engkau bersyukur, maukah engkau berikan waktu yang masih tersisa untuk kemuliaannya, memberitakan Kristus, untuk membuat orang lain bisa mengenal Dia dan hidup di dalam anugerahnya. Saudaraku, Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Biarlah saya dan saudara betul-betul bangkit dan hidup. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Pernahkah Bapak Ibu memikirkan bahwa satu kali kelak ketika menghadapi maut, engkau bisa berkata, "Hai maut, di manakah sengatmu? Aku sudah bersama dengan Kristus dan engkau tidak berhak atas rohku." Tuhan Yesus berjanji, setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak Allah. Dan setiap anak Allah pasti tidak akan dibinasakan. Maut sudah dikalahkan, sehingga maut tidak punya hak atas roh saya dan saudara. Pernahkah saudara memikirkan itu? Saya berdoa, satu waktu saudara boleh mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus yang adalah kehidupan, yang adalah kebangkitan, yang memberikan jaminan untuk saudara tidak ada di dalam kematian yang kekal, tapi sebaliknya di dalam kehidupan yang kekal. Kalau ada di antara saudara yang berkata, saya baru sadar akan hal itu, dan saya mau datang pada Kristus dan mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mengundang engkau menaruh tanganmu di dadamu. Saya akan berdoa buat engkau. Kalau engkau merasa, betul, selama ini saya belum pernah berpikir tentang itu. Saya nggak pernah punya relasi pribadi dengan Yesus yang tersalib di atas kayu salib. Tapi pagi ini engkau digerakkan. Engkau boleh taruh tanganmu di dadamu. Dan saya akan mendoakan engkau. Bapa Sorgawi, ada beberapa di antara kami yang menghampirimu dengan sebuah kerinduan untuk mengenal engkau. Bapa di dalam sorga, tolonglah saudara-saudara kami. Engkau yang taruh tanganmu di dada, datanglah kepada Tuhan dengan doa ini di dalam hatimu. Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang berdosa. Saya membutuhkan engkau sebagai juru selamat pribadi saya. Terimalah saya dan aku percaya kepadamu. Terima kasih. Demi nama Yesus saya memohon. Bagi saudara yang menaikkan doa ini, saya mengencourage saudara untuk bertemu dengan hamba Tuhan di sini, atau orang-orang yang saudara kenal rohaninya sudah dewasa,
untuk lebih bisa mengenal tentang siapa Kristus. Anda perlu dibimbing untuk semakin mengenal Kristus. Siapakah di antara kita yang sudah mengenal Kristus, tapi saya dan saudara menyadari betapa hidup ini tidak mencerminkan tentang kebangkitan dan kehidupan. Kita kalah oleh banyak hal. Kita kalah karena persoalan. Kita kalah karena sifat-sifat dosa yang menguasai, meracuni kita. Tapi pagi ini dengar berita firman Tuhan. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Lalu kemudian saudara mau berkata, Tuhan, aku mau bangkit, aku mau hidup. Di sisa hidup yang Tuhan masih percayakan, aku mau mendatangkan kemuliaan bagimu. Aku mau bergiat bagimu. Aku mau memberikan hidupku kepadamu dengan segala hal yang Tuhan masih percayakan kepadaku. Kalau itu adalah engkau, taruh tanganmu di dada, kita datang kepada Tuhan, kita berharap pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kami yang bertekad kembali untuk memberi hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Engkau yang menolong kami untuk tetap setia kepadamu. Bantu kami untuk semakin mengenal-Mu. Bantu kami untuk semakin mencintai-Mu. Supaya kami dengan lebih rela hati mengabdi kepadamu. Bapa di dalam sorga, biarlah kami nampak menjadi orang-orang yang hidup. Orang-orang yang betul-betul bangkit dari segala hal yang meracuni kami, yang mengikat kami. Kami menjadi pemenang seperti pada firman-Mu. Betul, kami menghadapi persoalan, tapi bersamamu Tuhan kami akan menang, karena Engkau adalah Allah Yesus Kristus yang sudah bangkit dan mengalahkan segala-galanya. Bahkan musuh yang terakhir yaitu maut sudah Engkau taklukkan. Kami bersyukur kepadamu. Kami semua jemaat Tuhan menghampiri Engkau, meminta berkat dan anugerah Tuhan untuk sisa kehidupan yang masih Tuhan percayakan. Demi nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin.